warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arfiani, NIM 85854723 dari jurusan PG Baut semester 7, asal dari UPBJJ Semarang, Salut Buaran. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang filsafat ilmu yang mencakup dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi juga dengan keterkaitannya. Langsung saja dari ontologi. Ontologi terdiri dari pengertian ontologi. Ontologi tersendiri dari bahasa Yunani. Onto yang artinya yang ada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dan realitas. Terus selanjutnya ada objek kajian ontologi. Objek kajian ontologi meliputi dari realitas fisik, realitas non-fisik, realitas sosial. Realitas fisik itu terdiri dari benda alam, benda ataupun dari benda alam semesta. Sedangkan realitas non-fisik atau abstrak itu terdiri dari pikiran, ide, dan nilai. Sedangkan dari realitas sosial itu yang meliputi hubungan antar sosial. Selanjutnya ada aliran dalam ontologi. Aliran dalam ontologi terdiri dari beberapa pandangan. Seperti dari materialisme, segala sesuatu yang bersifat materi, terus ada idealisme, realitas bersifat mental atau ide, terus dualisme, realitas yang terdiri dari materi dan non-materi. Terus selanjutnya ada peran ontologi dalam ilmu. Mesti ada perannya ya. Perannya itu apalagi yaitu untuk mempelajari suatu ilmu dengan batasan objek kajian. Jadi ontologi itu bertujuan untuk mengkaji suatu ilmu dengan membatasi objek kajiannya seperti itu. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi dari pengertian terlebih dahulu, pengertian epistemologi berasal dari kata episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, terus bertanya asal-usul pengetahuan kayak gitu ya. Cara memperoleh pengetahuan, kriteria kebenarannya yaitu pertanyaan utama dari epistemologi, bagaimana manusia memperoleh ilmu, apa sumber pengetahuannya, dan bagaimana cara membuktikan kebenaran. Sumber pengetahuannya dari mana? Dari indera atau empirisme seperti pengalaman langsung, akal, rasionalisme, penalaran secara logis, terus intuisi, pemahaman langsung tanpa proses logika. Selanjutnya ada wahyu, pengetahuan dari Tuhan dalam konteks agama. Terus selanjutnya ada metode ilmiah. Epistemologi berkaitan dengan metode ilmiah seperti ada observasi, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Teori kebenarannya dari korespondensi, terus konsisten dengan pengetahuan lain, pragmatis, berguna dalam praktek seperti itu. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi tersendiri berasal dari kata aksios, nilai, dan logos itu ilmu. Jadi aksiologi itu membahas tentang nilai dan etika dalam tujuan penggunaan ilmu. Pertanyaan utamanya apa? Untuk apa ilmu ini digunakan? Apakah ilmu harus netral? Bagaimana dalam ilmu terhadap kehidupan? Dampak ilmu terhadap kehidupan. Nilai dalam ilmu, nilai estetikanya yaitu baik dan buruk penggunaan ilmu. Terus nilai estetikanya dari keindahan. Nilai etikanya baik dan buruk dalam penggunaan ilmu. Nilai pragmatisnya manfaat. Terus etika ilmiahnya bertanggung jawab, tidak merugikan manusia, menghormati norma sosial dan moral. Contoh aksiologinya, teknologi nuklir itu bisa untuk energi yang baik, bisa juga menjadi energi yang buruk, tergantung oleh yang memanfaatkannya. Jika energi nuklir itu digunakan untuk pembangkit listrik, itu akan menjadi energi yang baik. Tetapi kalau nuklirnya itu untuk peperangan, maka dari itu pemanfaatannya ke arah yang buruk. Terus AI yang seperti kemajuan digital yang sekarang membantu manusia, tapi juga berpotensi disalahgunakan seperti untuk scam, hoax, dan lain sebagainya. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, itu sangat memudahkan pekerjaan manusia. Terus keterkaitan dari ketiganya, ada
ada hubungan ketiganya. Hubungan dari ketiga teori yang tadi yaitu ontologi, apa yang dikaji, menentukan objek ilmu, sedangkan epistemologi, bagaimana cara mengetahui, menentukan metode memperoleh ilmu. Sedangkan aksiologi, untuk apa ilmu digunakan, menentukan nilai dan tujuan ilmu. Di sini ada ilustrasi sederhananya. Contoh dalam ilmu kedokteran ya, ontologi tubuh manusia dan penyakitnya. Sedangkan epistemologi penelitian medis dan eksperimen. Sedangkan aksiologinya menyembuhkan pasien dan meningkatkan kualitas kehidupan. Kesatuan ketiganya tidak dapat dipisahkan karena tanpa ontologi tidak jelas apa yang dipelajari. Tanpa epistemologi tidak jelas cara memperoleh ilmunya. Tanpa aksiologi ilmu bisa disalahgunakan. Jadi kesimpulannya, ontologi membahas hakikat realistis dan objek ilmu, dan epistemologi membahas cara memperoleh dan menguji kebenaran ilmu. Sedangkan aksiologi membahas nilai, etika, tujuan ilmu, seperti itu. Ketiganya merupakan kerangka dasar dalam memahami ilmu secara utuh dan bertanggung jawab. Begitu hanya sedikit yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.